رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 زهريا إن ربي بما تعملون محيط. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Al-Akh Aldi Untung. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kami persilahkan kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkuran wa ma'juran. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Thumma amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وفهما وعملا وتقا يا رب العالمين. Pemirsa Stiba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para hadirin ikhwah yang saya hormati dan saya banggakan, para tullabul ilm, di majelis yang ke-13 dari kitab Thalathuna Majlisan fit Tadabbur, kita akan mengangkat tema di sini tentang walaula rahtuka la rajamnak. Dan nanti akan kita baca dari kitab ini merupakan ringkasan dari kitab Tafsir Adwa'ul Bayan li Syekh Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah. Walaula rahtuka la rajamnak, ini disebutkan dalam surat Hud, ya. Dan dalam surat Hud itu menceritakan kisah-kisah kaum-kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kaum Nuh, kemudian Hud, kemudian Saleh, kemudian Lut, kemudian Syuaib, ya. Dan semuanya, ya, hampir sebagian besarnya itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh, ya. Diazab di waktu subuh sebagai, ya, petanda sirnanya kejahiliaan, ya. Fatrah kejahiliaan akan sirna dan muncullah fajar tauhid, fajar Islam. Hingga kita sebagai orang muslim seharusnya memperhatikan salat subuh, karena salat subuh itu muntalaq untuk kebangkitan Islam. Jadi kalau kita berkoar-koar ngomong-ngomong tentang kebangkitan Islam, sementara salat subuh hanya 2 deret, 2 saf, bagaimana kita bisa bangkit? Sementara kita masih tidur kebanyakan. Baik, disebutkan, ya, kisah Nabi Syuaib itu dari ayat 84 sampai ayat 95, ya. Nabi Syuaib, ya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaum Madian, ya, negeri Madian. Dan negeri Madian ini, ya, berdekatan dengan negeri kaum Lut, Sodom di Yordania. Bagaimana disebutkan oleh para sejarawan dan juga para ahli geografi, ya. Kaum Madian ini mereka punya penghasilan lewat pajak. Jadi
Selain mereka juga menyembah Al-Aikah. Al-Aikah itu pohon besar, pohon yang rimbun, mereka sembah. Dan Madian ini disebutkan dalam kitab-kitab tarikh itu anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Madian ibn al-Khalil, Ibrahim alaihissalam. Dan kalau tidak mereka mengambil pajak, mereka mencuri biasanya. Jadi mereka para perompak atau perampok. Jadi kalau ada kabilah yang lewat atau kafilah dagang yang lewat, mereka terkadang mengambilnya atau merampas barang mereka, atau mengambil pajak 1/10 dari barang yang dibawa oleh kabilah tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengutus Syuaib ke tengah-tengah mereka, dan Syuaib ini oleh para ulama tafsir dijuluki sebagai Khatibul Anbiya. Ya, Khatibul Anbiya. Karena kefasihan bahasanya dan kelugasan serta kebagusan ya bahasa dia. Jadi bilang Khatibul Anbiya. Tapi tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gelaran ini. Hanya saja masyhur di kalangan para ulama tafsir kalau dia adalah Khatibul Anbiya. Baik. Di antara perdebatannya dengan kaumnya, ya, Nabi Syuaib, Syekh Waqur, Halim, Rashid, ya, itu ternyata ya, dalam ayat ini yang kita baca walaula rahtuka la rajamnak, itu di antara penggalan ayat. Kalau kita baca seutuhnya di sana, Nabi Syuaib setelah memperingatkan dosa mereka, jangan juga mengurangi timbangan ketika berjual beli, mereka justru mengatakan as-salawatuka ta'muruka. Mereka titik beratkan kesalahan pada salatnya. Apakah salat yang selama ini kamu lakukan itu memerintahkanmu untuk melarang kami bebas ya, dalam berjual beli bagaimanapun kami inginkan dengan harta kami? Nah, lalu kemudian dijawab oleh Nabi Syuaib sampai pada perkataan mereka, ma nafqahu katsiran. Ya Syuaib, apa yang kamu sampaikan selama ini kami tidak mengerti. Karena memang dalam hati mereka terdapat penolakan, sehingga kalimat kami tidak mengerti itu hanya sebagai cemoohan atau ejekan pada Nabi Syuaib. Lalu kata mereka, wa inna lanaraka fina dha'ifan, kamu itu tidak ada apa-apanya dalam pandangan kami. Walau la rahtuka la rajamnak, kalau bukan karena kabilahmu, bukan karena sukumu, bukan karena margamu, sudah kami bunuh kamu dengan cara dilempar. Dan rajam itu seburuk-buruknya cara dalam membunuh, dilempar. Nah, yang menjadi syahid di sini adalah walaula rahtuka la rajamnak. Kalau bukan karena margamu, karena sukumu, karena kabilahmu, maka sudah kami enyahkan kamu dari muka bumi ini dengan cara dirajam. Dalam Islam kita tahu bahwasanya ikatan yang terkuat adalah ukhuwah al-islamiyah. Itu di atas semua ukhuwah yang ada. Bahkan semua ukhuwah itu harus melebur ke dalam ukhuwah al-islamiyah. Artinya kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda, dari latar belakang suku yang berbeda-beda, ya, marga yang berbeda-beda. Pasti ada dalam hati kita rasa bangga dengan suku kita, dengan bangsa kita. Ini tabiat ya, yang tidak bisa terpisahkan.
Tapi jangan sampai rasa bangga ini menjadikan kita fanatik buta, sehingga karena dorongan fanatisme ini kita meninggalkan dan menanggalkan fanatik ukhuwah al-islamiyah. Ukhuwah al-islamiyah. Namun dalam berdakwah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong seorang dai dengan diselamatkannya dari tangan-tangan orang jahil, dikarenakan marganya, dikarenakan sukunya, dikarenakan orang kampungnya. Ya. Kalau misalkan ya, dia dari kampung fulan, kampung ini kalau satu orang dipukul dari mereka, maka semua akan datang mengamuk, maka orang akan takut. Dan para dai juga merasakan hal ini, dihalangi dari kejahilan orang-orang yang atau para pelaku-pelaku kejahilan itu hanya dikarenakan sukunya, bangsanya, kabilahnya, marganya, yang notabene tidak sepaham dengan dia, dengan dai ini. Tapi karena keterikatan suku inilah yang menghalangi mereka untuk berbuat macam-macam atau berbuat lebih terhadap seorang dai tersebut atau seorang nabi. Dan dalam Al-Quran akan kita temukan nabi-nabi yang tidak disentuh oleh kaumnya, tidak diusir oleh kaumnya, atau tidak dikasari oleh kaumnya dikarenakan sukunya, kabilahnya. Dan ada juga nabi-nabi yang diusir, bahkan disembelih, ya, digergaji kepalanya, hanya karena dia tidak punya suku atau marganya yang bisa menolong dia, atau kabilahnya yang bisa menolong dia. Walaula rahtuka la rajamnak, ya. Kalau bukan karena sukumu atau kabilahmu atau margamu, bukan tapi orang-orangnya, ya, la rajamnak, maka sudah engkau kami lempar hingga mati. Berkata Syekh Al-Allamah Asy-Shinqiti rahimahullah, yaqulu Allah Ta'ala fi qissati nabiyhi Syu'aib alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kisah Nabi Syu'aib alaihi salam, qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wama anta alaina bi'aziz. Saya bacakan artinya, ya. Mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Engkau bukanlah seorang yang berpengaruh di lingkungan kami. Wa ma anta alaina bi'aziz. فبين تعالى في هذه الآية أن نبيه شعيبا عليه وعلى نبينا الصلوات والسلام منعه الله من الكفار. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini bahwa Nabi Syu'aib alaihi salam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala mencegat, ya, Nabi Syu'aib dari orang, atau mencegat kufar, orang-orang kafir dari Nabi Syu'aib. Jadi mereka tidak bisa semena-mena terhadap Nabi Syu'aib. Wa'azza janibahu bisababil awatifil asabiyyah wal awasirin nasabiyyah min qaumihi alladhina hum kuffar. Dan Allah Subhanahu wa taala kuatkan, ya, sisi, ya, dari Nabi Syu'aib dengan apa? Dengan
fanatisme kesukuan. Dengan fanatisme kesukuan. Dan juga ikatan nasab. Ikatan nasab dari kaumnya yang notabene masih kafir. Kaumnya kafir. Nabi Syuaib orang muslim. Dan penduduk Madian kafir, hanya sedikit orang yang mengikuti Nabi Syuaib. Wa huwa dalilun ala anna al-mutamassik bidinihi qad yu'inuhu Allah wa yu'izzuhu bi nusrati qaribihi al-kafir. Dan ini adalah bukti bahwa orang yang berpegang teguh dengan agamanya, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, qad yu'inuhu Allah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menolongnya lewat pertolongan karib kerabatnya yang kafir. Karib kerabatnya yang masih kafir. Nah, karena keberadaan mereka di samping kiri kanannya, jadi para mad'u tidak bisa macam-macam sama dai tersebut. Kama bayyanahu ta'ala fi mawadhi'a ukhra, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga pada kisah-kisah yang lain dari para anbiya. Fa qaulihi fi Salih wa qaumihi, sebagaimana Allah sebutkan tentang Nabi Saleh dan kaumnya. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahlih wa inna lasadiqun. Disebutkan dalam surat An-Naml. Siapa yang bisa cari surat An-Naml? Subhanallah, tadi sudah saya. Baik. Kaum Nabi Saleh itu berkata, taqasamu billahi lanubayyitannahu. Mereka mengangkat sumpah dan mengatakan kami akan membuat makar di malam hari. Makar terhadap Nabi Saleh alaihi salam. Mereka tidak berani kalau terang-terangan. Mereka beraninya di malam hari. Thumma lanaqulanna liwaliyhi ma syahidna mahlika ahli. Makarnya kalau misalkan mereka membunuh Nabi Saleh atau menculiknya, kemudian besok paginya akan mereka berkata kepada keluarganya Nabi Saleh, kepada kaumnya Nabi Saleh, ma syahidna mahlika ahli. Kami tidak tahu, kami tidak menyaksikan peristiwa semalam. Wa inna lasadiqun, dan kami jujur dalam perkataan kami. Nabi Saleh, karena ada juga kaumnya, sehingga mereka tidak berani menentang Nabi Saleh secara terang-terangan. Mereka hanya bisa membuat makar di malam hari. Nanti kalau sudah terjadi, besok paginya mereka berkata kepada kaum Nabi Saleh, kalau kami tidak menyaksikan kejadian semalam, kami tidak tahu, dan kami jujur dalam perkataan kami. Fa fil ayati dalilun ala annahum la qudrata lahum ala an yaf'alu as-su'a bi Salih. Dalam ayat ini jelas bahwasanya kaum Tsamud tidak sanggup, tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi Saleh alaihi salam illa fi halil khafa, kecuali kalau secara sembunyi-sembunyi. Wa annahum law fa'alu bihi dzalika khafa'an, dan jika mereka melakukan makarnya dengan sembunyi-sembunyi itu, wa sariqatan, dan juga secara semuanya sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, lakanu
yahlifuna liawliyaihi alladhina hum 'asabatuhu annahum ma fa'alu bihi su'an. Maka mereka akan berkata kepada keluarganya Nabi Saleh, annahum ma fa'alu bihi su'an, mereka tidak melakukan hal itu, mereka tidak menimpakan satu keburukan malapetaka kepada Saleh. Wala syahidu dzalika wala hadaruhu khaufan min usbatihi, dan mereka tidak menyaksikannya, juga mereka tidak melakukannya karena takut terhadap kaumnya Nabi Saleh, keluarganya Nabi Saleh. Itu alasan mereka. Wa huwa azizul janib bisababi asabatihil kuffar, sehingga Nabi Saleh ya berani dan tidak bisa diganggu dikarenakan keluarganya atau kabilahnya atau marganya atau kaumnya. Waqad qala ta'ala li nabiyyina, dan Allah juga subhanahu wa ta'ala telah berfirman untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam yajidka yatiman fa'awa, ay awaka bi an dhammaka ila ammika Abi Talib. Alam yajidka yatiman, bukankah kami telah menjumpaimu dalam keadaan yatim ketika Nabi SAW kecil, wafat ibundanya, kemudian wafat kakeknya di usia 8 tahun, berpindah kafalah kepada pamannya Abu Talib. Wadzalika bisababi awatifil asabiyyah wal awasir an-nasabiyyah. Kenapa ke pamannya? Karena ada ikatan nasab. Kenapa ke pamannya? Karena ada ikatan kekeluargaan. Satu bani, ya, Bani Hashim, ya. Bani Abdul Muttalib, ya. Wala silata lahu bid-dinil battah, dan tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Yang ada cuman ikatan kekerabatan, bukan ikatan agama. Tadi saya sudah bilang di awal, kalau ikatan agama ukhuwah Islamiyah itu di atas semua ikatan yang ada. Semua ikatan yang ada itu harus melebur ke dalam ukhuwah al-Islamiyah. Baik. Fakaunuhu subhanahu wa ta'ala yamtan ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi'iwai Abi Talib lahu dalilun ala anna Allah qad yan'ama 'ala al-mutamassik bidinihi binusrati qaribihi al-kafir. Syekh rahimahullah menyebutkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika yamtan, ya, menganugerahkan kepada rasulnya kafalah, ya, dikafili oleh pamannya Abu Talib, ini adalah bukti bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menganugerahkan kepada orang-orang yang bertamasuk dengan agamanya, berpegang teguh dengan agamanya, dengan pertolongan dari kaumnya, dengan pertolongan dari kaumnya. Walihada lamma kana Nabiullah Lut alaihi salam, oleh karena itu ketika Nabi Lut alaihi salam laisa lahu asabah fi qaumihi alladzina ursila ilaihim, ketika Nabi Lut tidak punya karib kerabat, tidak punya ikatan kesukuan, tidak punya saudara yang banyak, ya. Ini Nabi Lut. Zahara fihi atharu adamil asabah, maka yang nampak tidak ada pengaruh kekerabatan di sana yang bisa membackup dakwahnya Nabi Lut alaihi salam.
Bidalili qaulihi ta'ala, buktinya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana perkataan Nabi Lut alaihi salam ketika berada dalam ancaman kaumnya. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Dalam surat Hud ayat 80 ya. Nabi Lut alaihi salam berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat melindungi atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Keluarga yang kuat, keluarga besar yang bisa menjadi bodyguard bagi seorang da'i atau seorang nabi. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa-masa dakwanya di Mekah, selama masih hidup pamannya, kaum kafir Quraisy tidak bisa macam-macam karena masih ada pamannya yang dituakan. Namun setelah pamannya tersebut wafat, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi mencari suaka perlindungan. Pergi ke Taif sampai dilempar. Kemudian Allah hibur dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Tak berselang lama Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan tempat hijrahnya, yaitu di Madinah. Walamma nasara Banu al-Muttalib bin Abdi Manaf Bani Hashim. Nasab Nabi itu kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf punya anak 4. Yang pertama Hashim dan Abdul Syams. Hashim ini namanya Amr, dan Abdul Syams ini kembaran. Abdul Syams untuk Abu Sufyan, Hashim untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada Naufal. Naufal ini turunnya ke Mut'im bin Adi. Dan ada juga Al-Muttalib. Kalau Muttalib ini turunnya kepada 2 sahabat yang tidak begitu masyhur ya, dan turunnya ke bawah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Abdi Manaf punya 4 orang anak. Seharusnya mereka ini satu keluarga besar. Masing-masing sudah punya kabilah. Ini kabilah Naufal, ini Abdi Syams, atau turun ke bawah ke Umayyah dan lebih dikenal dengan Umayyin. Kemudian Bani Hashim, kemudian Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib semuanya sudah punya marga-marga besar, tapi turun dari satu kakek, yaitu Abdu Manaf. Di masa-masa dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seharusnya 4 kabilah besar ini seharusnya menjadi bukan penyokong dakwah, tapi menjadi bodyguard bagi dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kenyataannya ya, dari keempat kabilah ini juga 2-nya memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Naufal dan Bani Abdi Syams. Adapun Bani Al-Muttalib bersama Bani Hashim. Akan kita lihat di sini. Walamma nasara Banu Al-Muttalib bin Abdi Manaf Bani Hashim walam yunasiruhum Banu Abdu Syams bin Abdi Manaf wa Banu Naufal bin Abdi Manaf, arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Bani Al-Muttalib tilka al-munasarah allati hiya asabiyyatun nasabiyyah la silata laha bid-din. Ketika Bani Al-Muttalib bin Abdi Manaf bersama Bani Hashim
untuk menjadi bodyguard bagi dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Abdul Syams dan Bani Naufal tidak menjadi penolong atau bodyguard bagi dakwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa pertolongannya Bani Abdul Muttalib itu dikarenakan ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan, bukan ikatan agama. Bukan ikatan agama. Fa'atahum min khumsil ghanimah ma'a Bani Hashim. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada ghanimah, haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada 1/5 khumus. Di 1/5 ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, Bani Al-Muttalib. Hingga kemudian datang Utsman bin Affan radhiyallahu an dari Bani Syams, dan juga Mut'im bin Adi dari Bani Naufal. Ya Rasulullah, kenapa hanya engkau bagikan kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, sementara kami Bani Abdul Syams dan Bani Naufal tidak engkau bagikan? Padahal kita ini satu kakek, satu nenek moyang, yaitu Bani dari siapa? Abdi Manaf. Baik. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna, sesungguhnya kami Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib dan Bani Muttalib lam naftarik fil jahiliyah walal Islam." Kami selamanya satu, ya. Tidak berpisah, tidak di masa jahiliyah, tidak juga di masa Islam. Adapun Bani Abdul Syams dan Bani Naufal berpisah di masa jahiliyah. Tidak mau bergabung saat kaum Quraisy semuanya membenci dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga di antara orang-orang yang membenci dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mana'a Bani Abdul Syams wa Bani Naufal min al-khumusil ghanimah ma'a anna al-jami' aulad Abdi Manaf bin Qusay. Yang seperti yang saya sebutkan, Nabi tidak memberikan kepada Bani Abdul Syams dan Bani Naufal, padahal semuanya, ya, Bani Abdul Syams, Bani Naufal, Bani Al-Muttalib, Bani Hashim, semuanya anak dari Abdi Manaf bin Qusay. Fahadhihi al-ayat al-Qur'aniyah tadullu ala anna Allah qad yu'inu al-mu'min bil kafir li ta'assubihi lahu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terkadang menolong seorang mukmin dengan seorang kafir. Seorang kafir menolong mukmin ini bukan karena ikatan agama, tapi ikatan kesukuan, ikatan kekeluargaan, ikatan marga. Ya. Wa rubbama kana lidzalika atharun hasanun 'ala al-Islam wal muslimin. Dan bisa saja hal itu efeknya baik kepada agama Islam dan kepada kaum muslimin, ya. Misalkan, ya, seorang dai diutus ke tempatnya, ke daerahnya, dan dai ini punya keluarga besar di sana, bahkan mungkin satu kampung itu semuanya keluarganya, maka dia bebas berdakwah. Ini baik, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin di sana. Jika ada yang mengikutinya, ya, ikuti dakwah dia, tidak bisa dimacam-macami karena dia mengikuti dakwah salah seorang dari mereka, meskipun keluarga besar ini sedikit yang mengikuti atau kebanyakan mereka kafir. Wa qad yakunu min minanillahi ala ba'di anbiya'ihi al-mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dan ini juga menjadi anugerah, minnah kepada sebagian para nabi dan para rasul, seperti yang telah kita sebutkan
Nabi Saleh ya mirip seperti Nabi Syuaib, dan Nabi Lut ya tidak memiliki kekuatan itu. Wa fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam satu riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadha ad-din birrajulil fajir. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menolong ya, agama ini, memuliakan agama ini, menjadikan agama ini eksis dengan seorang pemimpin yang fajir. Seorang pemimpin yang fajir. Misalkan ya, Islam Sunni itu eksis di zamannya Saddam Hussein. Saddam Hussein. Di zamannya dia tergolong pemimpin yang fajir. Tapi Islam di zamannya, terkhusus Islam Sunni ya, itu eksis. Tapi saat dia dieksekusi, yang terjadi sekarang apa? Dakwah Sunni di sana dikucilkan, dan yang tersebar yang eksis sekarang adalah dakwah Syiah. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala ya, mengeksiskan Islam lewat pemimpin yang fajir. Fa idza arafta dalalat al-Qur'an ala anna al-muslima qad yantafi'u bi rabitati nasabin wa asabiyyatihi min kafir, jika engkau telah mengetahui bahwasanya dalam petunjuk-petunjuk Al-Qur'an terkadang seorang muslim itu mengambil manfaat dari ikatan nasab dan ikatan kekeluargaan bersama orang kafir. Jadi dia ditolong oleh orang kafir hanya karena alasannya satu suku, semarga, sekeluarga, sekampung, dan seterusnya. Fa'alam anna an-nida'a bir-rawabit al-'asabiyyah la yajuz. Jika kita telah mengetahui hal ini, maka kita harus tahu juga bahwa menjadikan ini atau mengunggulkan ikatan-ikatan ya selain ikatan ukhuwah Islamiyah di atas ya, kita dahulukan ikatan kesukuan daripada ikatan ukhuwah Islamiyah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dua kampung bertikai, satu dari dua-duanya muslim, satu dari suku kita dan yang lain musuh kita, karena bukan satu suku dengan kita, ini tidak boleh. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menjadi duta-duta perdamaian. Bukan karena ini adalah kelompok saya ya, sekampung dengan saya, atau dia semarga dengan saya, atau masih kerabat saya, lalu saya tolong, padahal dia telah berbuat salah terhadap muslim yang lain. Nah, ini salah ya, karena kita telah menjadikan ikatan ini lebih utama daripada ikatan Allah yuhibbul muqsitin. Berbuat adillah, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Li ijma'il muslimina ala anna al-muslim la yajuzu lahu ad-du'a bi ya li bani fulan wa nahwihi. Karena ijma', konsensus kaum muslimin bahwa tidak boleh seorang muslim ya, seorang muslim itu memanggil kabilahnya untuk menghantam kabilah yang lain yang sama-sama muslim. Itu ijma', tidak boleh. Ikatan-ikatan apapun tidak boleh menjadi alasan untuk kita menghantam saudara muslim kita yang lain. Waqad thabata fil Bukhari min hadits Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi tilka ad-da'wah da'uha fa innaha muntinah. Telah thabit dalam Sahih Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kala itu dalam satu peperangan ya,
Lalu semuanya rehat sejenak di satu tempat. Dari kaum Ansar mengirim orang untuk mencari atau menimba air, mengambil air dari sumur. Begitu juga kaum Muhajirin. Nah, sementara di sumur itu hanya ada satu timba saja. Kedua ini bertikai. Disebutkan bahwa yang dari Muhajirin ini orang yang suka bercanda. Akhirnya dia bercanda kepada Ansar ini, mungkin dia datek kepalanya. Intinya dia bercanda. Akhirnya kaum Ansar, ya lelaki Ansar ini marah. Maka terjadilah pertengkaran antara keduanya. Setelah itu yang Ansar mengatakan ya lil Ansar, yang Muhajirin mengatakan ya lil Muhajirin. Akhirnya berkumpullah dua pasukan. Ini mau pergi berperang. Akhirnya dua pasukan berhadap-hadapan. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, abi da'watin jahiliyah wa ana baina adhurikum. Ini dakwah-dakwah, panggilan-panggilan, seruan-seruan jahiliyah, sementara saya masih hidup dan di tengah-tengah kalian. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkanlah dakwah-dakwah itu karena dia satu hal yang buruk, yang tidak baik. Wa qauluhu da'uha, tinggalkanlah, yadullu ala wujubi tarkiha. Ini menunjukkan kewajiban bagi setiap muslim, bagi kita semua untuk meninggalkan ya fanatisme seperti ini. Kesukuan tidak boleh. Yang kita hanya fanatisme itu kepada ukhuwah al-islamiyah saja. Wa yu'akkidu dzalika ta'liluhu al-amr bi tarkiha bi annaha muntinah. Dan kenapa kita harus tinggalkan? Karena Nabi menyebutkan muntinah, dia itu tak baik. Wa ma saraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil amri bi tarkihi wa annahu muntin la yajuzu li ahadin ta'atihi. Ketika Nabi menyebutkan bahwa perkara itu adalah perkara yang buruk, yang tidak bagus, maka tidak boleh seorang muslim untuk mencobanya. Tidak boleh coba-coba. Tidak boleh. Wa innamal wajibu 'alal muslimun nidaa bi rabitatil Islam allati hiya min shiddati quwwatiha taj'alul mujtama'al islami kulluha ka'annahu taj'alul mujtama'al islami kullahu ka'annahu jasadun wahid. Jasadun insanin wahid. Disebutkan di sini wajib bagi seorang muslim itu untuk ya kalau memanggil dengan panggilan rabitah al-islamiyah, al-ukhuwah al-islamiyah, bukan dengan fanatisme yang lain ya. Karena ukhuwah islamiyah ini telah menjadikan masyarakat Islam itu seakan-akan satu tubuh. Di zaman jahiliyah, masing-masing berbangga dengan sukunya, dengan kabilahnya, dengan bangsanya. Dan mereka berperang untuk sukunya, mati untuk sukunya, berperang untuk bangsanya, mati untuk kabilahnya. Pada hal-hal yang sepele. Islam datang menggabungkan semuanya dalam satu ruh ukhuwah al-islamiyah, dalam satu tubuh ya. Jadi kaum muslimin itu seakan-akan satu tubuh. Dan hal itu disebutkan oleh Nabi SAW. Nanti akan kita bacakan hadisnya. Fahiya tarbituka bi akhikal muslim qarabti a'dha'ika ba'dhiha bi ba'd. Ukhuwah Islamiyah ini mengikat kita dengan saudara muslim kita yang lain seperti ikatan ya persendian atau tubuh kita ya sebagian dengan sebagian yang lainnya. Kalau Nabi sudah mengatakan ibarat satu tubuh, berarti semua muslim, siapapun dia, apapun klasifikasinya, kualitas ibadahnya, keimanannya, selama dia muslim, satu tubuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathalal mu'min fi tarahumihim wa tawaddihim kamithlil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma.
permisalan seorang mukmin dalam berkasih sayang, dalam berkasih sayang sesama mereka, seperti ibaratnya atau seumpama satu tubuh. Jika salah satu dari anggota tubuh itu sakit, maka seluruh tubuh merasa sakit pula, dengan demam, dengan sahar terjaga tidak bisa tidur, atau demam. Kepala sakit misalkan, kita kepala sakit, kita tidak bisa tidur. Yang seharusnya tidak bisa tidur itu kepala saja, karena kepala yang sakit. Yang lain boleh tidur, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Saat kita misalkan kena flu, seharusnya yang demam itu hanya anggota pernafasan saja. Kenapa harus seluruh tubuh merasa demam? Jadi itulah ibarat ukhuwah al-islamiyah. Wa idza ta'ammalta qaulahu ta'ala, jika kita menilik, mengkaji firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum, dan seterusnya. Tahaqqaqta anna ar-rawabit an-nasabiyyah tatalasha ma'a ar-rawabit al-islamiyyah. Jika kita perhatikan ayat ini, tidak pernah akan engkau jumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna, mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, meskipun orang tersebut adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabat mereka. Selama mereka membenci Allah dan Rasulnya, atau tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada rasa cinta kita kepada mereka. Tapi bukan berarti kita menampakkan permusuhan dan tidak mau bertransaksi dengan mereka, bermuamalah dengan mereka, bukan. Tetap ada hak-haknya, hak nasab, bukan hak nasab, hak kalau misalkan dia orang tua kita, hak bir, hak ihsan, berbuat baik kepada mereka, hak kekerabatan, yang semuanya bertujuan untuk bagaimana bisa menarik perhatian mereka untuk masuk ke dalam Islam. Tapi pada prinsipnya tidak akan kita jumpai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mencintai orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Jika hal itu telah kita perhatikan dengan seksama, maka akan jelas di hadapan kita bahwa ikatan nasab, kekeluargaan itu akan sirna bersama atau di hadapan ikatan al-islamiyah atau ukhuwah al-islamiyah. Wala yakhfa anna aslafana ma'asyiral muslimin innama fatahul bilada wa massarul amsara birrabitatil islamiyah. Dan tidak asing lagi bagi kita semua tahu bahwasanya generasi-generasi terdahulu, para pendahulu umat ini bisa melebarkan ruq'ah al-islamiyah, bisa menyebarkan Islam kemana-mana, dan juga bisa mendirikan kerajaan-kerajaan. Itu dikarenakan ikatan Islamiyah, bukan ikatan kesukuan. La rawabit al-asabiyah wala bi'awasir nasabiyah. Naam, bukan dengan ikatan kesukuan atau ikatan nasab. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah sebagaimana dalam kitab ini, sehingga kesimpulannya bahwa apapun ikatan di kehidupan kita itu haruslah melebur ke dalam ikatan ukhuwah al-islamiyah. Meskipun pada kenyataannya terkadang kita ditolong dalam berdakwah oleh saudara-saudara kita yang kafir,
oleh saudara-saudara kita yang kafir, yang alasannya bukan karena agama, tapi alasannya karena ikatan nasab, ikatan kekeluargaan atau ikatan kesukuan. Walaula rahtuka la rajamnak. Wallahu taala a'lam. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz kita dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kami sampaikan di awal, kegiatan kita dirangkaikan dengan kuis. Kami menyiapkan 3 hadiah, 2 kutaib atau buku kecil berbahasa Arab dan 1 voucher pulsa. Maka selanjutnya kami mempersilahkan kepada Al-Ustadz untuk memberikan 3 pertanyaan kepada para peserta yang hadir di Masjid Anas bin Malik. Naam, pertanyaan yang pertama. Walaula rahtuka la rajamnak. Ini ya perkataan dari kaumnya Nabi Syuaib. Ini kaumnya Nabi Syuaib ini namanya siapa? Namanya apa? Dan di mana letaknya? Taib. Apa nama kaum Nabi Syuaib? Madian. Nah, Madian. Di mana tempatnya? Terletak di dekat kota Sodom, kaumnya Nabi Lut di negara Yordania. Ahsan, tabarakallahu fiik. Masya Allah. Khudwah. Nabi Syuaib di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala tolong ya dengan keluarganya. Jadi dia tertolong dalam dakwanya berkat dukungan atau keberadaan sukunya tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan juga beberapa nabi yang tidak mendapatkan anugerah ini, yang tidak mendapatkan anugerah ini. Salah satu diantaranya Nabi ini yang pertama. Nabi siapa? Nabi Lut alaihi salam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana ayatnya? Nabi Lut alaihi salam di antara nabi yang tidak mendapatkan anugerah ini. Baik. Tafadhal. Ada nabi yang semisal dengan Nabi Syuaib. Ada nabi yang semisal dengan Nabi Syuaib, mendapatkan anugerah ya, ditolong atau tidak bisa diapa-apai oleh kaumnya dikarenakan keberadaan karib atau keluarganya. Antum lihat siapa yang duluan? Siapa yang lebih awal? Oh, yang kemarin sudah, itu tidak boleh. Maksudnya kemarin yang sudah dapat hadiah. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya Ustaz. Kaum saleh atau Nabi saleh? Nabi saleh. Nabi saleh di antara nabi yang mendapatkan anugerah ini. Walaula rahtuka la rajamnak. Kalau untuk Nabi saleh itu disebutkan dalam surat An-Naml. Naam. Usailah pertemuan kita. Syukran.
Alhamdulillah, itulah tadi seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Dan terkhusus untuk peserta yang mendapatkan hadiah voucher pulsa dapat menghubungi kami selaku panitia. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada kegiatan kita pada pagi hari ini, saya mewakili panitia Taklim Duha memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami Muhammad Islahuddin Dahri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang ingin mendonasikan harta kepada mereka yang menjalankan ibadah puasa, program Iftar Nusantara memprioritaskan penyaluran kepada anak yatim maupun duafa. Dalam Al-Quran dan hadits, Allah telah menjanjikan akan memberikan pahala yang berlimpah bagi mereka yang menjalankan amalan ini, terutama jika dilakukan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memberikan makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tahun ini, Wahda Inspirasi Zakat menargetkan distribusi iftar sebanyak 400.000 paket iftar. Mari berdonasi di Wahda Inspirasi Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, zakat adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang telah memenuhi nisab dan haul dari harta yang dimiliki. Di Ramadan ini, selain zakat fitri, maka sangat dianjurkan bagi kita yang telah memenuhi kriteria dan sampai kepada nisab dan haul untuk menunaikan zakat mal kita. Ingat, zakat mal kita sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Zakat akan menjadi asbab keberkahan bagi kehidupan kita dan harta kita, dan di akhirat berpahala dengan pahala yang besar. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya Syaibani Mujiono, Sekjen DPP Wahda Islamiyah, mengajak kepada seluruh kaum muslimin, muslimat, ikhwan dan akhwat dimanapun berada untuk menunaikan zakat fitri dan zakat malnya. Dan untuk zakat mal bisa disalurkan lewat Wahdah Inspirasi Zakat yang merupakan lembaga zakat nasional yang telah mendapatkan izin resmi dari Departemen Agama atau Kementerian Agama dan juga dari Basnas. Semoga Bapak Ibu bersama Wahdah Inspirasi Zakat bisa bekerja sama menunaikan kewajiban yang tentunya kita semua berharap mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم
عظيم عظيم